Ya, selamat sore, salam teman-teman semua yang sudah ada di ruang Zoom kita malam ini. Apa kabar? Ya, bisa saling Alhamdulillah menyapa, baik, Pak. bisa buka kamera boleh. Baik, Oke, Kabar baik, Pak Nawang. kabar baik. Puji Tuhan. Ya, saya sangat bersuka cita pada malam hari ini. Kita akan membahas mengenai bahasa baru ya. Kalau 2 minggu lalu berturut-turut kita membahas mengenai nyanyian baru. Nah, kita sekarang mau membahas mengenai bahasa baru. Nah, banyak polemik mengenai bahasa baru ini ya. Ada yang menafsirkan ini, menafsirkan itu. Nah, malam ini biar menjadi jelas buat kita semua, sehingga apa yang menerangi hati kita, yang berasal dari atas, itulah yang harus kita ikuti ya. Bukan apa kata orang, apa kata ajaran A, ajaran B ya. Nah, bahasa baru ini merupakan ya termasuk dengan nyanyian baru ya, merupakan rahasia Injil yang akan eh, ya apa namanya rahasia Injil karena bahasa baru ini adalah Injil itu sendiri yang turun dari surga yang dianugerahkan kepada manusia. Nah, saudara-saudara, semua bahasa di bumi ini kan kacau ya, kacau dalam arti ya manusia tidak bisa berkomunikasi dengan kalau dari segi bahasa. Tapi walaupun bahasanya sama, ya sama-sama bahasa Toraja misalnya, sama-sama bahasa Batak, sama-sama bahasa Nias, walaupun bahasanya sama, tapi pikirannya berbeda-beda. Sehingga bahasanya pun atau perkataannya pun juga akan berbeda-beda. Nah, manusia berusaha mempersatukan ini dengan segala daya upaya, ya dengan apa namanya keinginan manusia untuk mempersatukan ini. Tapi memang tidak akan mungkin ya. Nah, malam ini bersama-sama dengan kita Pak One. Selamat sore Pak One. sore Pak Anwar. Salam semua. Apa kabar Pak? Sehat selalu. Sehat Pak, sehat walafiat. Baik. Iya. Nah, Pak One kita akan membahas mengenai bahasa baru ini yang ya kita tahu ya kalau ngomong bahasa baru kemudian kacau begitu kan kita teringat peristiwa Babel ya, Ya. mana Allah mengacaukan bahasa manusia yang dulu cuma satu bahasa, kemudian tiba-tiba macam-macam bahasa. Jadi mereka tidak berkomunikasi, tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, dan akhirnya ya pekerjaan mereka terhenti. Nah, kita mau membahasnya dari sini, Pak, mengenai bahasa baru itu. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak One, dan apabila ada saudara-saudara yang ketika mendengar diskusi dan penjelasan, kemudian ada pertanyaan yang muncul, silahkan ditanyakan di kolom chat. Atau kalau mau langsung interupsi juga boleh ya, asal jangan keseringan ya. Oke, oke Pak Oni. Jadi ini kembali mengenai Babel ya. Nah, Ya. pertanyaan saya begini Pak, manusia itu kan sudah satu bahasa pada waktu itu ya. Nah, Mhm. dan belum ya maksudnya mungkin belum lama ya peristiwa apa namanya air bah ya, Air Bah. di mana Allah menghancurkan semuanya, nah, kecuali Nuh, istrinya, dan 3 anak mantunya. Dan kemudian mereka memulai sesuatu yang baru. Tapi lama-kelamaan mereka juga berkembang biak dan menjadi besar, dan lalu muncullah peristiwa Babel ini. Jadi kenapa sih Allah harus mengacaukan bahasa di bumi pada waktu itu? Ya, padahal kan baru aja nih selesai air bah dan Allah baru saja memperbarui bumi. Itu Pak.
Silakan. Baik, makasih Pak Nawang dan juga semua saudara-saudara yang sudah bergabung malam ini di forum obrolan ya, khususnya Renungan Baru. Ini salah satu bagian yang mungkin perlu diangkat sih ya bagaimana supaya banyak orang tahu bahwa ada masalah dengan bahasa. Sebenarnya masalah yang paling parah dalam ya di seluruh dunia sekarang itu soal bahasa. Seperti yang Pak Nawang katakan tadi, ya sebenarnya kan dulu satu bahasa, misalnya Allah sudah mengacaukan bahasa pada zaman Babel. Sekarang kan kita juga beragam bahasa, tapi sepertinya manusia ini punya kemampuan untuk bisa menerjemahkan bahasa-bahasa itu ke bahasa yang lainnya. Kalau dulu memang langsung kacau sehingga rencana Babel itu jadi gagal. Kalau misalnya hanya sekedar menjawab pertanyaan mengapa Allah mengacaukan bahasa, maka sudah ada jawabannya di Kejadian pasal 11, Pak. Itu seperti itu, ya udah dibaca aja di situ karena mereka mempunyai rencana kesatuan mendirikan kota mereka dengan menara yang setinggi di langit, dan orang bisa berkata itu karena kesombongan, kira-kira begitu. Tapi yang mau saya bagikan dengan ini Pak, ini maksudnya mengapa Allah mengacaukan bahasa itu, sebenarnya karena manusia itu memang sudah nggak sadar gitu bahwa bahasanya itu udah kacau gitu. Nah, kalau misalnya berbicara soal kesatuan kesatuan manusia itu dimulai dari bahasa, tapi bahasa itu kan Pak, itu di mulut Pak. Kesaksian kitab suci selalu apa yang keluar di mulut itu pasti berasal dari hati. Jadi Ya. kalau misalnya hatinya sudah bermasalah, pasti mulutnya bermasalah. Berarti masalah manusia di Menara Babel itu sebenarnya masalah hati. Jadi meskipun satu bahasa, tapi hati mereka ya Sudah, membuat itu ya ada, ya, ya, sudah berbeda hati mereka. Jadi ya. boleh dikatakan hati mereka itu sebenarnya, atau begini, hati manusia itu dibentuk oleh Allah. Hati kita itu dibentuk oleh kehadiran rohnya. Jadi manusia itu mengerti bahasa karena roh Allah. Jadi kan sekarang kita seperti misalnya di counseling kan Pak, ada istilah bahasa bahasa kasih, setiap orang itu berbeda dalam tanda petik gitu kan. Nah pertanyaannya maksudnya bahasa kasih itu apa? Jadi ada yang menerjemahkan ini bahasa kasih itu hadiah, bahasa kasih itu senyum, bahasa kasih itu perhatian, bahasa kasih itu ya macam-macam begitu kan. Nah ini kan pengertian yang dibangun oleh manusia itu sendiri, bukan dari Allah. Dan kita berpikir, wah kita bisa mengerti. Saya bisa mengerti Pak Nawang, saya bisa mengerti Pak Tumpal, saya bisa mengerti siapa-siapa malam ini gitu. Kita tidak pernah mengerti orang lain karena kita mencoba mengerti dari pandangan manusia. Karena yang mengerti manusia itu adalah Allah. Itu sebabnya manusia itu punya pengertian yang lurus dan benar karena roh Allah, Pak. Jadi boleh Hmm. dikatakan akar dari persoalan itu sebenarnya Pak, bukan di Menara Babel, tapi itu sejak di Taman Eden. Di Taman Eden, bahasa itu sudah kacau karena semula manusia itu hanya mendapat bahasa dari Allah. Bahasa mereka hanya satu. Allah memberi mereka bahasa, firman-Nya itu, lalu mereka memegang bahasa itu. Tiba-tiba muncul bahasa lain, Pak, bahasa asing. Bahasa asing itu adalah bahasa ular, bahasa binatang yang ternyata dalam binatang itu ada iblis. Nah, itu didengar oleh manusia. Lalu mereka sudah mendengar, mereka punya bahasa sendiri, Pak. Jadi udah tiga bahasanya, Pak. Satu bahasa Allah, satu bahasa iblis, satu bahasa manusia. Waktu terjadi itu, Pak, jadi artinya bahasa yang mereka ungkapkan, bayangkan Adam berani melawan Allah. Dia berkata, wah itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dari mana bahasa itu? Kan? Iya. Dari mana bahasa yang keluar itu? Itu pasti karena, nah kembali ini tadi saya berkata dari hati, jadi hati itu dibentuk oleh pendengaran, Pak. Pendengaran dari mana ini? Mereka udah mendengar yang berbeda, yang aneh gitu. Nah, itu sebabnya waktu di Menara Babel itu seperti wujud untuk menyatakan kepada dunia karena Allah sebenarnya sudah tidak menghancurkan lagi bumi itu karena meskipun manusia udah degil nanti nggak mendengar, Pak. Mereka memiliki bahasa sendiri dan selanjutnya Allah udah biarkan. Tapi Allah mau tunjukkan dulu bahwa sebenarnya kamu sedang dalam kekacauan. Kalau begitu kita sampai hari ini kacau terus bahasanya, Pak. Seperti yang Pak Iya. Nawang katakan tadi, kita sama-sama bahasa daerah, bahasa ibu nih. Kita pikir kita yang lebih saling mengerti. Jangankan dulu satu apa Pak, satu suku, satu rumah bisa jadi saling tidak ngerti nih Pak. Tiap hari ketemu tapi nggak ngerti gitu. Nah mungkin Ya, itu jadi dulu. persoalannya memang memang bukan pada jenis bahasanya, Pak.
Tapi Betul. persoalannya pada hati ya Pak ya. Nah, Ya, hati itu dibentuk dia mendengar apa gitu. Kalau pendengarannya bukan dari Allah ya pasti tidak akan mempersatukan ya, pasti kacau ya Pak ya. ya, Nah, berarti pada waktu kejadian Menara Babel ya memang dosa kan belum selesai ya, karena hmm, itu kan dimulai dari Adam Adam dan Hawa itu. Nah, pertanyaannya gini Pak, terus gimana ini Pak? Apakah tidak ada harapan ini? Nah, bagaimana generasi-generasi yang berikutnya ini memperoleh bahasa baru ini yang semula gitu, yang apa namanya? Ya kan Allah sudah berjanji ya bahwa Dia akan tidak lagi membinasakan manusia yang berdosa dengan air bah, dan Allah juga berjanji akan memulihkan. Nah, itu bagaimana nih Pak? iya, itu Mulai betul dari sekali. mana ini? Kemudian mulainya munculnya ada bahasa yang baru. Betul. Silakan Jadi Pak. itu benar sekali Pak. Jadi ini yang maksudnya supaya ya kalau sedapat mungkin semua teman-teman yang join malam ini atau ini bisa nanti kita bicarakan lebih jauh karena persoalan tadi sekali lagi mau memperbaiki bahasa berarti memperbaiki hati, memperbaiki telinga. Jadi ini persoalannya. Kalau misalnya manusia tidak menyadari bahwa Allah berjuang untuk memperbaiki bahasa manusia. Jadi bukan kita yang berjuang memperbaiki bahasa sebenarnya, Pak. Saya nggak tahu pengalaman Pak Nawang dan teman-teman, tapi berusaha setiap hari, ya ini sebelumnya berusaha setiap hari memperbaiki bahasa, ya bagaimana cara, gaya dan seterusnya mengungkap. Tapi sebenarnya bukan itu letaknya. Karena kalau misalnya ini tidak diperbaiki oleh Allah, kita nggak dapat apa-apa. Nah pertanyaannya, cara Allah memperbaiki bahasa manusia itu dari awal seperti apa? Nah di sini rahasia firman sebenarnya. Allah berfirman berarti Allah berkata-kata. Allah berkata-kata berarti Allah memperkenalkan kembali bahasa yang benar. Hmm. Nah, jadi bahasa dari Allah itu Pak, kita pakai kata dulu yang makro, itu hidup, tidak mematikan. Tapi bahasa lain itu membinasakan. Jadi kita nggak sadar Pak, dalam bahasa-bahasa yang kita ungkapkan, kita berpikir sesuatu yang untuk menolong atau menolong diri kita, menolong orang lain, bahasa kita sudah membunuh. Tapi bahasa yang dari sorga itu, bahasa yang dari Allah itu hidup. Jadi barang siapa menyadari bahwa Allah berfirman supaya manusia kembali hidup, berarti bahasa itu sebenarnya bahasa yang benar itu bahasa hidup, bukan bahasa kematian. Coba kita keluar, kita pergi atau kita memperhatikan orang di sekitar kita. Jangankan dulu kata memaki atau kata kotor dan sebagainya. Seringkali mengucapkan kata-kata yang berpikir ini sesuatu yang baik loh yang kukatakan, tapi tidak sadar bahwa itu membunuh dirinya atau membunuh orang lain. Karena bahasa ini seperti pedang dia, Pak. Itu seperti, makanya dikatakan firman Allah itu seperti pedang. Nah, firman Allah itu hidup, pedang dari Allah itu Pak hidup, tapi pedang dari manusia dan dari iblis itu mematikan. Jadi tadi pertanyaannya gimana cara memperbaiki bahasa? Allah memperbaiki bahasa. Itu sebabnya berulang kali dia berbicara, tetapi manusia tidak mendengarkan, Pak. Itu persoalannya. Jadi meskipun begitu terus yang dilakukan oleh manusia menolak bahasa yang diperbaiki oleh Allah, tetapi dia tidak pernah berhenti berbicara sampai firman-Nya itu berwujud di dalam diri Yesus Kristus atau Isa Mas. Jadi dia berbicara langsung dalam rupa manusia, dan kemudian ketika Yesus atau Isa ini naik ke sorga, dititipkan bahasa yang terakhir itu, Pak. Tidak ada bahasa baru lagi selain daripada bahasa roh yang diwujudkan dalam Injil. Nah, jadi ini perjuangan Allah untuk memperbaiki bahasa kita, Pak. Sekarang kita seharusnya berbahasa roh tiap hari, Pak. Bahasa roh yang dimengerti, bukan bahasa roh yang tidak dimengerti. Kalau begitu, yang bisa mengerti bahasa roh itu adalah setiap orang yang memiliki roh Allah. Jadi bukan bahasa asing. Kita kok sekarang berbahasa roh jadi bahasa asing gitu, Pak. Kita pakai bahasa Alkitab, bahasa kita Shalom, Alaihim, Besem, Hamasyah, begitu kan. Kita berpikir bahasa itu lebih keren lah bahasa dari lain. Tapi waktu kita mengucapkan itu sudah tersimpan di hati kita bahwa aku punya bahasa lebih keren dari kamu. Aku punya bahasa lebih tinggi dari kamu dan seterusnya. Itu saja Pak, itu sudah membunuh bahasanya. Jadi di mana letaknya bahasa yang diperbaiki oleh Allah? Nah, di sini kita tahu rahasia Injil. Makanya saya lebih melihat bahwa bahasa baru itu adalah rahasia Injil.
Ya, berarti memang eh, untuk memperoleh kembali bahasa yang baru kita harus mendengar kembali, mendengar Allah ya, karena sumber bahasa yang baru itu kan atau perkataan yang baru itu dari Allah. Ya, saya sepakat Pak, ada banyak istilah yang kita pakai ya, yang kita pakai satu kata tapi kita Hmm, menaruh pengertian yang berbeda-beda dari kata-kata itu. Ya contoh aja misalnya seperti tadi shalom gitu ya. Dan iya, akhirnya kemudian ada orang-orang yang menyatakan bahwa wah shalom itu sesuatu yang sangat spesifik gitu. Harus iya. dijawab nih kalau kalau saya ngomong shalom harus dijawab nih. Kalau tidak Oke. dijawab tidak ada damai sejahtera di hati kamu. Jadi Iya. kemudian orang menambah-nambahkan sesuatu yang menurut pikirannya sendiri. Betul, Pak. Betul itu. Ya, betul ini memang membunuh ya. Ciri-cirinya bahasa baru itu menghidupkan, Ya, tapi bahasa yang kacau itu pasti akan membunuh. Nah, ini menarik sekali, Pak. Eh, kalau Pak Oni boleh mencontohkan di dalam dan kemudian membahas prosesnya di dalam perjanjian lama ya. hmm. Yang waktu itu Injil belum dinyatakan, maksudnya dalam Yesus ya, belum dinyatakan di situ wujudnya hanya dalam ya Allah berkata langsung dan Allah menyatakan perjanjiannya dan seterusnya. Yang ya Nuh juga mendengarnya, Abraham juga mendengarnya. Nah ini bagaimana Pak yang terjadi pada perjanjian lama sebelum ya Allah menyatakan diri dalam Kristus. Oke. Baik, kalau bisa kita membaca Yeskiel pasal 36 ya, Pak. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, teman-teman yang lain bisa membuka Alkitab, baca ayat itu, Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Jadi ini rancangan Allah keseluruhannya. Jadi kalau misalnya nanti kita melihat bagaimana apa yang dibicarakannya kepada Adam, kemudian kepada Nuh, kemudian kepada Abraham, atau kalau kita lihat misalnya perjanjian. Jadi perjanjian Allah yang diberikannya. Nah, di sini kita lihat nanti sampai terjadi perjanjian yang baru gitu. Nah, kita coba baca dulu bagian ini di Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Silakan. Ada yang bisa membantu membacakan? Saya baca, Pak. Iya, Silakan. silakan Pak Doi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Baik, makasih Pak. Jadi Pak Nawang dan teman-teman, ini petunjuk bagi kita sampai sekarang bahwa demikian gigihnya Allah. Kalau kita pakai bahasa itu. Allah begitu memperjuangkan supaya dia dengan manusia itu memiliki bahasa yang sama gitu Pak. Hmm. Kalau Allah begitu menginginkan kita memiliki bahasa yang sama dengan dia, kalau setiap kita malam ini memiliki bahasa yang sama dengan Allah, maka kita tidak pernah salah mengerti. Kita tidak pernah ada konflik. Kita tidak pernah ada perselisihan, permusuhan. Mengapa? Karena kita diperbaiki bukan dari mulut saja, melainkan dari hati. Maka Allah berfirman begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di sini persoalan manusia yang terjadi di Taman Eden, Pak. Karena mereka melawan, memberontak terhadap apa yang sudah dikatakan atau dibahasakan oleh Allah. Dikatakan begini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Berarti persoalan manusia ketika berdosa, roh Allah ditarik dari batin orang itu. Sehingga mereka memiliki roh lain. Dan tidak sanggup untuk memperbaiki dirinya. Meskipun setiap hari orang berusaha memperbaiki diri, memperbaiki bahasaku, memperbaiki hubungan. Nah, perhatikan ini saudara-saudara, siapapun saudara malam ini yang
mungkin pernah berusaha untuk memperbaiki diri saudara, memperbaiki bahasa saudara, memperbaiki hubungan dengan orang lain, saudara akan kembali jatuh terus kalau saudara tidak menyadari. Nah, ini penting. Tidak menyadari bahwa Allah telah memberikan perlengkapan kepada Anda, yaitu rohnya, agar saudara bisa berubah. Jadi berubah karena keinginan diri sendiri dengan berubah karena membiarkan roh Allah mengubah kita, itu berbeda hasilnya. Nah, kalau kita berubah oleh karena kita sadar bahwa aku telah menerima pemberian dari Allah, maka kita dimampukan untuk melakukan segala ketetapan dan peraturannya. Dan ini berkaitan dengan kehidupan yang sebenarnya walaupun kita terasa rugi, tapi kita tetap hidup di dalamnya. Itu teladan dari Al-Masih, gitu. Jadi Al-Masih itu jadi ini kaitannya kan Pak Naung dan teman-teman. Ini mulai tadi kita berbicara bahasa nih. Tapi sebenarnya bahasa itu dibentuk dari hati. Hati itu dibentuk oleh telinga. Dan kalau kita melihat telinga membentuk hati, hati membentuk mulut, mulut membentuk tindakan-tindakan. Itu sebabnya kita melihat seluruh dunia sampai sekarang tidak mungkin berada di dalam kesatuan yang utuh kecuali mereka diperbaiki bahasa ini. Jadi bahasa ini dibentuk oleh roh. Itu sebabnya kita harus berbahasa roh. Nah, di sini malah seperti kalau Pak Naum berkata tadi, ini kan banyak salah menafsir satu kata, dicoba ditafsirkan macam-macam. Nah, ini sebenarnya kadang kan saya sedih sendiri gitu, karena saya menyaksikan ini setiap hari, di mana baik orang yang ada di lingkungan orang percaya, apalagi mereka yang di luar dari Injil, ini tidak bisa dibendung dengan ya, karena mereka membawa diri mereka, Pak. Mereka berkata, oh ini kan pemahamanku, bukan hanya, jadi ini emang hanya kamu yang bisa mengerti. Perkataan itu saja, Pak, itu sudah membunuh. Gitu. Karena apa? Dia berpikir bahwa dia mampu, padahal sebenarnya kalau kita sudah mengerti bahasa yang baru diberikan oleh Allah itu adalah bahasa di dalam kerendahan hati. Nah, itu sebabnya waktu Al-Masih atau Kristus ada di bumi itu, tidak ada yang bisa melawan bahasanya. Karena meskipun orang lain mencoba meninggikan diri, dia berbicara dalam kerendahan padahal dia dari tempat yang tinggi. Lah kita ini Pak, kita berasal dari tempat yang paling rendah, mau mencoba berbahasa-bahasa yang tinggi, itu seperti memalukan sekali sebenarnya. Misalnya saya menjelaskan ini ketika saya berpikir saya malam ini narasumber, merasa diri lebih tinggi dari Pak Nawang atau yang lain, wah itu kecelakaan. Karena apa? Apa yang bisa kita bagi pengetahuan dengan orang lain? Semua manusia itu karena dia sudah kacau, dia tidak pernah merasa rendah, Pak. Dia selalu merasa tinggi. Maka kita tidak bisa menangkan orang dengan model ketinggian hati. Dengan bahasa-bahasa yang kelihatan keren. Jadi salah satunya adalah memang memakai bahasa baru dari kitab suci. Gitu. Jadi hanya orang yang rela merendahkan diri dengan sikap itu yang dapat memiliki bahasa baru. Jadi itu rencana Allah, Pak. Nah, kembali seperti yang Pak Nawang usulkan tadi, misalnya seperti Abraham atau seperti Nuh. Atau kita coba ke Abraham saja. Di Kejadian pasal 12. Di Kejadian pasal 12, Allah melakukan ini, Pak. Dia selalu memanggil, lalu memilih. Itu rumus, Pak. Jadi demikian waktu Kristus datang, dia memanggil dan memilih. Jadi Al-Masih berkata bahwa banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Mengapa? Kalau dia memanggil berarti dia memberikan bahasa baru. Dia berkata-kata kepada mereka bahasa baru. Jadi bahasa baru itu saya katakan tadi Injil. Seluruh dunia mencoba menutup Injil dan memutarbalikkannya dengan keinginan mereka. Sehingga mereka tidak pernah memiliki bahasa yang benar. Jadi kepada Abraham diberikan bahasa baru, Pak. Meskipun itu masih bayangan. Ya. Dikatakan kepada Abraham, pergi keluar dari sana saudaramu. Ini dulu Pak rahasianya. Kalau mau memiliki bahasa yang baru, Anda harus terpisah dengan bahasa lama. Bahasa nenek moyang, bahasa keluarga, bahasa yang Anda selalu berkata bangga dengan keadaan lamamu. Kalau Anda tidak rela meninggalkan itu, saudara tidak pernah melihat sesuatu yang baru. Rahasia untuk mendapat yang baru selalu itu, Pak. Pemisahan. Ini kunci. Jadi siapapun kita malam ini, kalau kita tidak rela terpisah dengan masa lalu kita tidak pernah mendapat yang baru. Makanya risiko untuk mengikut Kristus, dia akan berkata, ya kalau mau ikut aku, pantang menoleh ke belakang. Siapa menoleh ke belakang, siapa yang sudah membaca dan menoleh ke belakang tidak layak bagiku, tidak layak bagi kerajaan. Jadi Abraham, Pak, dalam ketidakmengertian apa-apa, Allah berkata, pergi. Pergi kemana Tuhan? Dia nggak tanya.
Nah, ini hati yang taat loh Pak. Kita tidak mengerti bagaimana Abraham mendapat roh Allah, tapi dalam diri Abraham itu ada ketaatan. Disinilah petunjuk seseorang menerima roh Allah. Jadi maksudnya barang siapa malam ini di antara kita selalu berkata aku memiliki roh Allah tapi bandel terus. Saya pakai kata itu, bandel terus maksudnya melawan terus gitu kan. Setiap kali ada ajaran di dalam hati memberontak gitu. Ah, masa iya? Ini nggak beres itu, ada yang nggak beres gitu. Abraham itu teladan dari ketaatan dari semua manusia, makanya dia disebut sebagai bapak orang beriman. Nggak ngerti tapi taat gitu. Kita ini sok tahu Pak, tetap juga nggak ngerti, tapi merasa bahwa aku mengerti baru aku lakukan. Murid-murid itu diajar untuk taat, pergi jangan bawa apa-apa. Nggak ngerti, kok nggak bawa apa-apa gitu. Sekarang orang-orang disuruh sekarang Pak untuk pergi tanpa bawa apa-apa. Dia akan bertanya 100 pertanyaan gitu. Karena Hmm. apa? Dia memiliki bahasa yang berbeda, Pak. Dia sudah punya konsep bahasa sendiri gitu. Jadi dia tidak pernah mengerti perkataan yang disampaikan ke telinganya. Karena dia sudah punya bahasa yang menolak bahasa baru itu. Abraham dikatakan pergi dari rumah bapamu, maksudnya pergi dari negerimu dan dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sesuatu yang belum pasti. Dalam Allah pasti-pasti. Tapi dalam kita kan nggak selalu pasti. Nah, sekarang kita itu bagaimana? Yang namanya taat itu berarti mereka melakukan bukan karena mereka mengetahui semua. Nah, di sini Pak, memang Injil itu bodoh sih sedikit Pak. Apa namanya? Nggak ngerti tapi taat gitu kan. Nah, itu bahasa baru Pak. Gitu. Bahasa Ini baru itu kaitan, ini berarti ada kaitan tadi ya Pak dengan Yeskiel tadi bahwa Allah memberikan ya hati yang baru, roh yang baru dan juga hati yang taat. Ya kadang-kadang kita sendiri juga tidak mengerti ya. Kok saya taat ya? Saya mau mentaati gitu, ada dorongan gitu untuk mentaati Allah gitu. Tapi kita tidak ngerti alasannya apa, sama sekali tidak mengerti. Tapi benar-benar ini karena didasarkan tadi kuncinya adalah pada mendengar. Kemudian hati kita percaya, lalu ada pengakuan yang dinyatakan atau bahasa yang baru yang kita terima dan dinyatakan dalam tindakan yang taat. Nah, ini menarik Pak, yang menjadi definisi yang jelas buat kita bahwa bahasa baru atau bahasa roh tadi adalah bahasa yang diperoleh dari roh dari atas gitu, bukan dari ya kita sendiri penafsiran pikiran atau ya apapun yang di luar itu. Pak, ini ada pertanyaan dari Kak Rini Pak, karena masih berkaitan dengan membunuh dan menghidupkan tadi ya. Kalau bahasa yang baru menghidupkan, bahasa yang lama kacau itu membunuh ya. Jika ada orang yang menuduh bahwa perkataan kita telah membunuhnya dan menyakiti hatinya, padahal menurut kita perkataan itu yang tidak menyakiti, apakah yang harus dilakukan ya Pak? Ya, pengujian bahwa yang kita katakan itu bahasa yang hidup atau itu bahasa kacau itu gimana? Itu Pak. jadi ya terima kasih pertanyaannya Rin. Jadi ini kan persoalan hati ya. Pertanyaannya siapa yang bisa menguji hati? Menguji mulut? Ya mungkin kita berargumen kan. Kita bisa tanya kepadanya, dari mana Anda tahu bahwa aku berkata yang membunuhmu? Aku ini loh untuk menasihatimu gitu. Kan tidak ada orang yang tahu di hati kita gitu. Jadi setiap kita sebenarnya yang berbicara, kita dapat menguji diri kita, bukan orang lain yang menguji kita. Jadi kalau orang lain berkata kamu membunuhku, sekarang pertanyaan yang berbicara itu menyadari sesuatu enggak gitu. Jadi ketika misalnya seseorang dituduh bahasamu itu adalah bahasa yang tidak baik, sekarang kita yang mau menerima, jadi kan kita mendengar orang ini, apa yang kita katakan? Apakah kita kembali membalas bahasa yang juga menuduh dia kembali? Karena ketika seseorang merasa tertuduh, berarti ada sesuatu yang merasa disakiti kan? Yang saya lihat ini, roh Allah itu yang diberikan kepada kita itu, hati kita itu kan dilindungi gitu.
Itu maksudnya rahasia bahasa ini sebenarnya. Ketika seseorang mendapatkan roh Allah, hati seseorang itu dilindungi sehingga dia tidak tercela di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Itu dulu yang maksudnya yang paling penting. Jadi ujiannya ini adalah ujian dari hati seseorang yang bertindak dan berkata-kata. Jadi kita tidak bergantung kepada apa yang dikatakan oleh orang lain. Orang lain bisa saja berkata apa gitu. Tapi kita yang tahu apa keadaan kita. Jadi kalau kita tahu keadaan kita, masalahnya kita tidak perlu membela diri kan. Itu di sana ya, maksudnya ini jadi kalau seseorang membela diri berarti ini persoalannya ada masalah di dirinya gitu. Ada masalah di hatinya. Kristus itu nggak pernah membela diri. Dia selalu menyatakan kebenaran. Ini berbeda ketika kita mau menyatakan kebenaran dan membela diri. Membela diri merasa dia diserang, tapi menyatakan kebenaran dia tidak terancam apa-apa. Iya. Jadi ketika misalnya kita mendengar sesuatu kalimat dari orang lain, cenderung orang-orang yang membela diri merasa diserang. Maka orang yang merasa diserang dia akan berbalik menyerang. Nah, di sini ini tindakan-tindakan yang aktif yang nyata dalam kehidupan setiap orang sehari-hari. Jadi kalau ditanya bagaimana cara supaya kita tidak terlibat itu di sana, ini kembali yang saya katakan tadi. Kehilangan banyak orang di seluruh bumi adalah kehilangan kesadaran. Tidak sadar bahwa dia sudah menerima yang baik dari Allah. Jadi siapapun saudara kalau menyadari bahwa Allah sudah memberikan sesuatu yang baik kepada Anda, pernyataan kitab suci, tidak ada orang yang bisa mengambil itu daripadamu. Itu yang dikatakan Yesus kepada perempuan, siapa namanya? Si Maria kan? Marta, gimana sih kamu kok sibuk banget? Kamu nggak tahu Maria ini, dia sudah mendapat sesuatu dan orang tidak bisa ambil itu daripadanya. Jadi ini jadi pengujiannya itu kalau misalnya saya katakan tadi ujiannya sebenarnya adalah semua yang dinyatakan oleh Allah itu hanya dalam satu kata Injil. Dan yang memberi pengertian tentang Injil ini adalah roh. Dan kalau kita sudah menerima roh, itu yang paling penting. Kita menyadari bahwa saya sudah menerima roh Allah. Kalau saya menyadari saya sudah menerima roh Allah, berarti saya tidak pernah terancam dengan apapun. Jadi ini yang perlu dijaga dari semua, jangan pernah merasa terancam, terintimidasi, direndahkan, atau banyak bahasa yang sama dengan itu. Oleh sebab itu kita ini saksi Injil, hanya menyatakan sesuatu yang benar, lebih daripada itu dari iblis. Nah, kenapa dari iblis? Kalau kita malah membela diri, kalau kita malah menjelaskan, mau menunjukkan A, B, dan C, nah kita mungkin kita bisa berargumen lagi lebih jauh. Nah, apalagi ini kalau di antara saudara kita ya kan. Kalau orang lain berbeda. Orang di luar itu kita harus menyatakan kebenaran dan kembali bukan karena tertuduh gitu. Bukan karena merasa diserang. Jadi saya lihat itu perdebatan di mana-mana kan. Makanya saya tidak lagi terlibat itu. Dulu saya suka terlibat dengan itu. Karena saya mengerti di mana letaknya. Berdebat karena merasa saya terancam sebagai misalnya berbeda agama nih. Atau berbeda kepercayaan. Cenderung bahasanya berbeda, Pak. Bahasa yang saya gunakan adalah bahasa untuk menyerang. Karena saya merasa diserang. Jadi itu sebabnya mengapa kita berbicara Bank Injil, memberitakan bukan karena ada sesuatu yang sakit hati dari dulu, lalu saya memberitakan Injil. Tidak ada pemberitaan Injil karena gara-gara sakit hati. Demikian juga mengajar, demikian juga menasehati. Makanya nasihat nenek moyang itu, dia nasihati anaknya begini. Kamu nggak tahu dulu papa dan mama susah-susah begini. Jadi kamu juga harus susah dong. Ini balas dendam namanya gitu. Jadi karena mesti ada yang belum beres dalam hidupnya. Jadi kalau yang diajarkan oleh Kristus, dia tidak berkata begini, kamu nggak lihat aku susah-susah, begitu susah aku menanggung salib bagimu. Kamu tidak mengerti, bukan begitu. Yesus hanya melakukan aja semua yang dikehendaki Bapa, dan dia berkata kepada mereka, lakukan itu supaya kamu berbahagia. Nah, jadi di sini letaknya permasalahan ketika misalnya kita melihat orang lain berkata A, B, dan C, mungkin kata kuncinya di sini, jangan pernah merasa tertuduh atau merasa diserang oleh karena bahasa orang lain. Karena kamu sudah menerima, menyadari bahwa saya sudah menerima suatu pemberian dari Allah, bahasa yang baru. Iya, ya Pak. Mungkin pertanyaan Kak Rini tadi ada kaitannya begini, Pak. Eh, kita kita merasa sudah mengatakan
bahasa baru ya, dengan perkataan kebenaran. Tetapi ini menyakiti orang lain. Dan kemudian mungkin kan perkataan kebenaran itu bisa saja diucapkan dengan cara yang salah, walaupun perkataannya benar. Ya. Tapi cara menyampaikannya salah. Misalnya dia menemplak seseorang yang sedang berdosa misalnya kan, dan yang dia katakan benar ini, Pak. Tapi caranya salah, misalnya di depan umum, ya di depan orang lain sampai dia malu lalu sakit hati. Nah, misalnya kalau dalam kasus seperti ini bagaimana Pak dikaitkan dengan bahasa yang baru tadi? Ya, jangankan dulu di depan umum, Pak. Berdua ini, Pak. Berdua dia panggil, tetapi maksudnya dia sudah punya rancangan untuk mau menyerang gitu. Makanya saya pakai bahasa itu tadi. Hmm. Ini persoalan saya tidak tahu ya, tapi saya mengerti diri saya karena saya tidak menyadari bahwa saya lagi menyerang orang. Karena latar belakang yang saya gunakan untuk menyampaikan sesuatu. Jadi Bang Injil berbeda karena dia tidak menyerang, tapi menyatakan. Itu berbeda gitu. Walaupun yang kita katakan kebenaran, tapi bisa menyerang itu Pak. Kalau Bisa memang menyerang, Pak. akan niatnya menyerang. Iya, kalau yang Hmm. Pak Nawang katakan tadi di depan umum, memang itu memang seharusnya sudah banyak dimengerti itu. Kalau misalnya kita mau berbicara dengan saudara kita kan berdua berempat mata itu. Ini berempat mata Pak, bisa sifatnya menyerang. Gitu. Karena apa? Dia merasa terancam sesuatu karena ya sama seperti nggak usah karena orang ini berkata bahwa kamu udah menyakiti aku, sudah membunuh aku. Maksudnya kita baik-baik ini Pak. Saya baik-baik tapi saya mau menasehati. Tapi ada di dalam apa namanya di benak saya atau di pikiran saya di belakang ada sesuatu maksud yang ya boleh dikatakan tidak dikatakan tersembunyi terlalu jelek, tapi tersimpan yang saya tidak mengerti bahwa ini sebenarnya bermaksud untuk menyerang gitu. Hmm. Oleh sebab itu nasihat di dalam Injil selalu dasarnya itu kasih. Jadi kita tidak, misalnya begini, saya berkata sesuatu kepada Pak Nawang, saya tidak akan bermasalah jika Pak Nawang menolak, karena saya mengasihi Pak Nawang. Hmm. Tapi kalau sifatnya menyerang, saya sedang berjuang agar Pak Nawang itu berubah. Kalau Pak Nawang menolak, saya akan kecewa gitu. Hmm. Nah itu berbeda gitu. Jadi itu yang maksudnya dasar yang paling hal yang paling dasar daripada hubungan bahasa ini tadi. Jadi memang bahasa ini kan Pak apa namanya penghubung gitu, komunikasi ya. Jadi Ya. kalau misalnya orang lain menuduh nggak benar loh apa bahasamu itu. Sebenarnya kalau dia berkata nggak benar bahasamu ini aja, tidak usah dulu yang lain. Tidak benar kata-katamu. Nah orang ini juga kan sebenarnya nggak benar Pak. Ketika dia udah berkata itu orang ini pasti nggak benar kan. Lah apa kita ikut-ikutan nggak benar karena dia nggak benar gitu. Jadi kalau dia misalnya menuduh kita tidak ada masalah karena kita bisa menerima itu. Setiap para pengikut Isa itu dia tidak pernah bermasalah Hmm. kalau apalagi hanya dituduh. Mau diludahin pun, mau dianiaya pun dia tidak masalah. Wah ini agak berat juga ya. Bagaimana itu? Dianiaya pun tidak masalah. Mungkin saudara berkata siapa bilang nggak masalah. Dianiaya pun tidak masalah. Harus menerima itu. Gitu. Tetap bersuka cita aja itu. Karena apa? Saya tidak ada gitu. Jika terjadi penganiayaan, saya tidak merasa teraniaya karena yang dianiaya Kristus. Wah itu enak sekali hidup begitu ya. Tapi pertanyaannya siapa yang memiliki hidup seperti itu? Jawabannya orang-orang yang sudah dibaharui semua, mulai dari hati dan juga bahasa. Gitu. Jadi sebenarnya memperbaiki bahasa ini bukan hanya karena ya metode-metode gitu, tapi seperti cara tadi gitu. Ini landasannya. Jangan pernah merasa diserang. Karena bahasa ini kan apa Pak? Perang ini Pak, pedang ini. Ya, misalnya tadi ya perkataan atau bahasa yang baru itu kan memang dasarnya dari hati yang percaya, hati yang baru. Memang akan jadi kacau. Misalnya tadi ada menyerang tadi kan sifatnya kan sudah jiwa kita mulai masuk di situ kan Pak, Ya, betul. mulai mencampuri di situ sehingga ya sebetulnya tidak baru lagi akhirnya. Akhirnya jadi kacau ya, kacau dengan jiwa kita mungkin ada ketidaksukaan di situ, ada apa namanya? Ada sedikit kebencian ya, sedikit atau banyak ya Ya, kebencian. saya potong Pak namanya, boleh ya? Ya,
Misalnya begini, waktu terjadi kepada Adam, Allah kan itu baik-baik nanya kan, Adam, di manakah engkau? Baik ini, baik sekali bahasa Allah baik gitu. Tapi mengapa Adam langsung reaksi, Pak? Ketika Pak Nawang tadi berkata ada kebencian, jadi maksudnya ada sesuatu yang sebenarnya sudah nggak beres gitu. Kita pakai bahasa itulah. Iya, Kepada Kain, Pak. Waktu Allah bertanya kepadanya, Kain, kenapa begitu mukamu? Kan baik-baik Allah ini. Ini pasti Allah tidak apalah, tidak menyerang Adam gitu kan. Maaf, Kain gitu. nah ini. Jadi ditanya, mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Kalau engkau berbuat baik, pasti mukamu berseri-seri. Si Kain itu diam-diam, Pak. Ini diam itu. Jadi ini rupanya orang menyerang itu bisa dengan langsung menembak kata-kata, Pak. Kalau si Adam langsung nembak, dia berkata, wah itu perempuan yang kau tempatkan di sisi. Kalau si Kain, Pak, diam, Pak. Jadi jangan kita berpikir bahwa ya ini tidak menyerang karena dia diam gitu. Penyerangan itu sudah dari hati gitu. Iya, Itu betul. dari sana masalahnya ya. Maaf saya potong tadi Pak Nam. Lanjut. Nggak apa-apa, saya sudah selesai tadi. Memang Ya. itu poinnya, Pak, yang ketika tercampur dengan ya jiwa masuk sih perasaan sudah masuk di situ jadi tidak murni lagi. Pak, ini ada pertanyaan dari Uica, tapi saya tunda dulu karena nanti ada di bagian belakang aja. Saya mau lebih memperjelas lagi, Pak, mengeksplor lagi mengenai tadi kan dikatakan ya, ini sudah fix ya, sudah jelas bahwa bahasa yang baru atau perkataan yang baru itu adalah Injil Kerajaan Allah, yang sumbernya memang kita mendengar, hati kita percaya, mulut kita mengaku dan mengatakan hal yang baru. Dan ini ya Injil ini menjadi tema utama eh, apa yang diajarkan oleh Allah sendiri. Nah, kalau bahasa baru ini kemudian dikaitkan dengan Injil ini, Pak. Nah, mungkin Pak One, kadang-kadang orang pikir ya, kok bahasa baru larinya ke Injil, apa-apa larinya ke Injil, ya. Sebetulnya ini pelajaran yang paling gampang, ditanya apa-apa, jawabannya Injil gitu aja. Nah, sekarang harus jelas, Pak, kenapa kok ini dikaitkan dengan Injil? Ada penjelasannya nggak, Pak? Baik, makasih Pak Nawang. Jadi gini ya, inti dari seluruh bahasa Allah, kita pakai itu dulu bahasa baru. Inti dari seluruh perkataan Allah itu yang disampaikannya sejak nenek moyang kita itu adalah bahasa yang menghidupkan. Oke, jadi bahasa yang menghidupkan ini pasti itu kabar baik, Pak. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memberi laporan, berlari-lari dia dan berkata sesuatu terjadi dan ditanya, apakah kabar yang kamu bawa baik atau tidak? Dan dia berkata, seseorang telah mati di medan perang. Maka itu berarti kabar baik, kabar buruk. Tapi kalau misalnya yang dibawanya adalah kabar kehidupan, maka orang menyebut itu kabar baik. Itu secara umum. Jadi bahasa Allah itu atau bahasa baru itu adalah bahasa baik yang memberi hidup. Jadi coba bayangkan Pak, berita kita hidup, ajaran kita hidup, nasihat kita hidup, kepemimpinan yang kita lakukan juga hidup. Apa yang akan terjadi gitu kan? Tapi coba bayangkan itu dibalikkan Pak. Berita kita mati, ajaran yang kita sampaikan kematian, hukum-hukum yang mematikan, nasihat yang kita sampaikan menuju kepada kebinasaan, kepemimpinan yang kita bawa juga menuju kepada kehancuran. Apa yang terjadi gitu? Nah, jadi kalau misalnya kita menyelidiki apa hubungannya Injil dengan bahasa baru, apa ini memang sudah, apalagi seperti Pak Nawang tadi, kayaknya ini udah disetting ini mana apa-apa Injil gitu kan. Jadi kesusahan hati saya dulu malah Pak seperti apa sebenarnya ini mau dibicarakan. Sekarang kita udah dapat yang mudah. Tapi bagaimana kita melihat ini bahwa keseluruhan memang di pesan Allah itu adalah Injil. Nah, mengapa Injil, Pak? Mengapa bahasa baru itu Injil? Karena ketika manusia berdosa berarti ini suatu kabar buruk. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada manusia itu? Memang ada hukuman kan, Pak? Hukuman kepada Adam dan hukuman kepada Hawa. Tapi coba bayangkan cara Allah menyampaikan
kabar baik itu bukan kepada Adam dan Hawa secara langsung, tapi kepada musuh. Kepada musuh dinyatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dikatakan bahwa dengan perutmu engkau menjala debu tanah, engkau makan seumur hidupmu dan seterusnya. Jadi dikatakan kepada iblis bahwa engkau tidak pernah menang, tapi sudah ditetapkan dari pihak manusia yang akan menang. Jadi Allah sudah menjanjikan suatu kabar baik bahwa kita ini menang. Jadi janji kemenangan itu sebenarnya inti dari bahasa baru dari Allah. Maka coba perhatikan Pak, saya tadi pakai bahasa ini. Allah memanggil, lalu dia memilih. Allah memanggil, dia memilih. Itu rumusnya. Dia memanggil Nuh, dan dia menetapkan sebagai orang pilihan baru. Dia memanggil Abraham, lalu dia menetapkan sebagai pilihan baru. Dia memanggil Daud, dan dia menetapkan perjanjian baru. Dari keturunan Daud, sampai hadirnya Kristus. Jadi kalau misalnya dikatakan bagaimana bahasa baru muncul, kita coba buka dalam kitab suci janji Kristus sendiri. Bahwa tanda-tanda orang yang percaya di Markus pasal 16. Markus pasal 16. Bisa ada yang membaca ayat 17? Saya baca ya Pak. Silakan. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Oke. Jadi di sana dikatakan tanda orang percaya itu salah satunya adalah bahasa baru. Yang orang Kristen tahu itu kan bahasa roh gitu. Nah, sekarang kan kita mau tanya bahasa roh itu apa gitu. Nah, saya kirim ini di ruang chat. Silakan diperiksa, itu ada beberapa ayat, makanya saya kirim begitu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai mereka apa? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Coba bayangkan. Bahasanya bahasa roh, tapi bisa berkata dalam bahasa lain dan punya pengertian yang sama. Kita baca seterusnya. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Dan kemudian, dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kita mau bertanya dari semua ayat-ayat yang terpotong-potong ini. Itu bahasa roh itu isinya apa? Perbuatan Allah yang besar. Itu tentang keselamatan. Itu tentang semua yang dilakukan oleh Allah melalui Kristus. Jadi kalau misalnya kita membuka ayat lain dalam kitab suci bahwa kalau Roh Kudus turun, dia akan apa? Dia akan membantu kamu seluruhnya berhubungan dengan Injil. Jadi kehadiran Roh Kudus dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi Injil mulai dari Yerusalem dan seterusnya. Kalau begitu kehadiran Roh Kudus ini sangat berfokus untuk bahasa baru. Bahasa baru itu adalah isinya Injil. Kenapa? Ketika manusia berbuat dosa, mereka kehilangan roh Allah dan mereka tidak punya bahasa itu lagi. Jadi Allah memberi mereka bahasa baru. Jadi sekarang kita mengerti mengapa kita tidak bisa berbahasa kotor, karena kita penuh dengan bahasa roh. Tapi kalau bahasa kita sedikit saja bergeser dari bahasa roh, yaitu yang isinya selain dari Injil, maka kita akan bahasa kotor. Bahasa kotor itu bukan hanya karena orang memaki, tetapi karena hasil dari yang dikerjakannya adalah tidak membangun atau tidak menghidupkan. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana pengalaman kita malam ini yang sudah hadir? Pengalaman saudara berbicara bahasa roh. Apa saudara berbicara bahasa roh dalam 1-2 jam? Jarang sih ada orang berbahasa roh sampai 1 jam di muka umum. Itu pasti ya capek lah. Tapi kalau maksudnya, saudara mengerti bahwa bahasa roh itu harus penuh hidup saudara. Sama seperti penuh roh, maka kita mengerti maksud Allah, mengapa dia memberi kita bahasa baru. Jadi, tadi pertanyaan Pak Nawang, apa hubungannya bahasa baru ini dengan Injil? Mengapa Injil? Jadi dahulu orang tidak mengerti apa-apa tentang Injil. Orang baru bisa mengerti Injil kalau diberikan roh Allah.
Jadi seseorang yang maksudnya menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuanku atau pemimpinku atau rajaku, tidak mungkin ada orang yang menyatakannya kecuali karena Roh Allah. Jadi kalau ada orang berkata Yesus adalah Tuhanku karena agamanya, itu bukan bahasa baru. Itu bahasa dari orang itu. Bahasa baru itu hanya diperoleh karena memang peran Roh Allah. Jadi yang kita perjuangkan ini Pak Nawang, karena kalau malam ini kita menyadari bahwa memang kita tidak memiliki bahasa baru, sebenarnya segera mendapatkan berita Injil, dengarkan baik-baik supaya hatimu akan diberikan hati yang baru, dan kalau hatimu yang baru diberikan, kamu akan mengeluarkan kata-kata yang baru. Itu prosesnya. Jadi kata-kata yang baru yang keluar itu dalam bentuk bahasa roh, dalam bentuk nubuatan atau bahasa sehari-hari, isinya semua sama, yaitu tentang Injil Kerajaan Allah. Jadi apa itu Injil Kerajaan Allah? Kita tidak mungkin hanya berbicara, Yesus mati dikubur dan hidup kembali, Yesus mati dikubur dan hidup kembali, Yesus mati dikubur dan hidup kembali. Bukan itu gitu. Tapi semua tentang tiga hal. Mati berarti kita berbicara bagaimana saya lepas, tidak terikat, tidak dihukum dosa dan seterusnya. Itu semua hal yang bisa diperluas. Kita berbicara soal dikubur berarti kita berbicara bagaimana semua kerendahan yang kita dapatkan. Penguburan adalah tempat yang paling rendah di bumi. Kalau saudara masih sejajar-sejajar dengan kerikil-kerikil, ada banyak masalah itu. Saudara harus dibawa kerikilnya, dibawa tanah gitu. Dan yang ketiga, hidup. Yesus hidup, berarti bagaimana saya hidup? Saya memiliki hidup yang baru, yang tidak hidup dengan cara saya yang lama. Itu kaitannya Injil, makanya seluruh bahasa baru berbicara soal kabar baik, cerita yang baik, cerita yang membangun. Bahasa baru itu, Pak, dia tidak terpengaruh meskipun orang lain berbahasa kotor atau bahasa yang tidak baik. Nah, ini kebahagiaannya. Semoga semua bahagia kalau dapat. Iya Pak, ya ini sudah menjadi jelas ya apa kaitannya dengan Injil Kerajaan Allah ya. Ya. Nah, Pak One, kalau pertanyaan Bu Ica tadi, karena Pak One tadi sudah menyinggung nyerempet-nyerempet ke arah bahasa-bahasa roh tadi ya. Ini ini kan ada pertanyaan dari Bu Ica, dan memang ini pertanyaan banyak orang karena konfliknya juga ada di sini. Ya, konflik karena memang sudah menaruh pemahaman-pemahaman yang berbeda ya, yang dari yang seharusnya. Nah, apakah bahasa baru ini pertanyaan Bu Ica, apakah bahasa baru ini sama dengan karunia? Mungkin karunia bahasa roh yang dimaksud dalam pekerjaan pemberitaan, atau karunia dari Allah dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, mohon penjelasannya. Iya, jadi sebenarnya yang dinyatakan dalam kitab suci, roh itu menyertai pemberitaan Injil. Itu dulu ya. Pemberitaan Injil terjadi, tapi roh menyertai. Jadi mengapa saya memberitakan Injil? Karena saya sudah mengalami Injil. Kalau saya sudah mengalami Injil, Allah sudah berjanji bahwa saya disertai oleh roh. Disertai oleh roh itu bahasanya banyak. Didiami oleh roh, dipimpin oleh roh, dan seterusnya. Banyak orang lebih bersuka karena hanya masalah teologi bahwa kita didiami oleh roh. Ya, kalau masalah itu ya kita berbeda dengan perjanjian lama yang hanya dihinggapi kalau kita didiami. Itu konsep itu. Kalau Anda didiami oleh roh berarti seluruh hidup saudara tidak terlepas dari kontrol roh. Itu harus dibuktikan. Itu benar, tapi harus dibuktikan. Jadi kalau dikatakan disertai oleh roh, itu sebabnya dalam pemberitaan Injil tidak bisa dilakukan tanpa pimpinan roh. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, apakah karunia Allah bahasa roh itu adalah, atau bahasa baru itu bahasa yang menyertai pemberitaan Injil? Pertanyaannya, apa yang saya dan saudara lakukan sudah mengalami Injil? Apakah saudara saksi Injil? Ini bukan karena seseorang menjadi dalam tanda petik penginjil atau pemberita Injil khusus. Tapi sebagai saksi Injil, dia harus selalu disertai oleh roh. Oleh sebab itu, yang paling penting bagi kita, karena kita udah menyadari, saya bersama roh Allah, maka saya harus berjuang menyesuaikan seluruh bahasa saya dengan bahasa yang dikehendaki oleh roh Allah. Jadi bukan berarti, wah kalau saya pas memberitakan Injil, saya berbahasa roh. Jadi gimana kalau tidak pas memberitakan Injil? Kan begitu. Jadi orang berpikir ini memberitakan Injil ini kan Pak menjangkau orang di luar Kristen gitu. Ini yang harus diluruskan definisinya. Karena bahasa roh atau bahasa baru harus menyertai 4 kata ini.
pemberitaan, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan. Maka Yesus dikatakan kepenuhan dari Allah atau kepenuhan dari seluruh roh. Sehingga semua yang dikerjakan sama seperti yang dia sudah ajarkan kepada perempuan Samaria. Sudah tiba saatnya. Jadi kalau dia berkata akan tiba waktunya dan sekarang sudah tiba waktunya bahwa orang-orang mengabdi atau melayani atau menyembah atau beribadah harus dalam roh dan kebenaran. Kalau begitu keseluruhannya bukan hanya di dalam tanda petik pemberitaan Injil, tapi juga di dalam persekutuan Injil. Nah, saya hanya memberi penegasan. Ya, mungkin itu artinya, tetapi untuk keseluruhan kita malam ini supaya bisa kita melihat pengertian yang sama dengan maksud mengapa Allah memberikan kita bahasa baru, bukan hanya dalam tanda petik seolah-olah pemberitaan Injil ini ya hanya orang tertentu gitu. Kita adalah semua saksi Injil yang harus dipenuhi oleh bahasa baru. Jadi benar yang dikatakan oleh Ica, tapi bukan berarti terbatas yang dalam pengertian yang sempit itu. Nah, Ya, kira-kira begitu, Pak. ya seharusnya memang bahasa roh ini menjadi ya perkataan atau bahasa kita memang sehari-hari. Ya, Bukan kalau ingat ya, bukan kalau ingat saya bahasa. pakai bahasa roh, kalau enggak ya. Atau kalau lagi mengerjakan pekerjaan Allah, kalau lagi nganggur-nganggur, santai-santai, enggak. Ya, Kan bukan begitu, Pak. Karena ini kan kehidupan kita di dalam roh kan. betul. Nah, Pak Pak One, kalau mungkin saya merangkum sejenak. Kalau ya perkataan Allah itu atau bahasa baru dari Allah itu kan dalam perjanjian lama dinyatakan Allah bisa berbicara secara langsung ya kepada Manusia. seseorang tertentu yang dipanggil dan kemudian dipilih juga. Nah, misalnya kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Daud ya misalnya begitu. Nah, Allah berbicara langsung untuk menyatakan sesuatu. Juga Allah juga bisa menyatakan perkataannya lewat para nabi, ya nabi-nabi dan hakim-hakim ya, yang menyatakan perkataan Allah. Dan kemudian yang tadi barusan kita bahas adalah Injil ya. Jadi Allah menyatakan yang semuanya yang tadi yang belum begitu jelas bagi mereka, kemudian sekarang sudah menjadi wujud, yaitu firman Allah yang menjadi manusia dalam Kristus. Yang melalui Injil itulah kemudian ya perkataan Allah dinyatakan, bahasa yang baru dinyatakan, dan setiap orang yang percaya dan kemudian menerima roh, dipenuhi roh, dimeteraikan, diapain lagi, didiami, dipimpin. Nah, itu semua memiliki bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Gitu Pak ya. Jangan Betul. sampai nanti keliru-keliru. Ada yang ditambahkan Pak sebelum saya Nah, pertanyaan lain? ini tadi berkaitan dengan bahasa roh dan nubuatan. Mungkin ada orang yang berkata kalau baru hadir malam ini, wah ini kok digeneralisir semua. Apa nggak bisa dibedakan antara nubuatan dan bahasa roh? Itu jelas ya dalam kitab suci dibagi-bagi seperti itu. Nubuatan itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Bahasa roh itu adalah bahasa yang khusus bagi orang yang dikaruniai dengan itu. Itu kita tidak sangkal itu. Itu ada. Jadi maksudnya mengapa kita berbicara bahasa baru ini? Bahasa baru ini sebenarnya adalah supaya kita mendapatkan kembali bahasa yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengalami Injil. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbahasa roh bukan berarti tidak ada lagi bahasa yang khusus itu ada. Tetapi mari kita tanya, isinya apa? Injil. Ya. Jadi kalau ada nubuatan, nubuatan itu berbicara soal apa? Itu berbicara soal Injil. Tidak ada nubuatan yang benar, yang boleh dikatakan ukurannya benar kecuali karena isinya Injil. Dari mana saja gitu kan. Jadi sudut pandang itu sebenarnya poin penting pada kalau misalnya ini soal kanonisasi Alkitab, inti daripada keseluruhan kitab suci itu yang dianggap layak masuk dalam kanonisasi itu sebenarnya standar yang paling utama itu adalah itu tentang Injil. Jadi kalau ada kitab yang tidak memenuhi persyaratan itu menjadi kitab-kitab yang diperdebatkan, tapi dipaksa juga masuk di dalam. Nah, jadi kalau misalnya malam ini kita berbicara bahasa baru, jangan nanti jadi pengertiannya dibawa keluar bahwa seolah-olah kita tidak menerima istilah-istilah dalam kitab suci.
Tapi ini maksudnya untuk memahami bahwa kita ini seharusnya mengalami bahasa roh itu bukan hanya dalam pengertian atau konsep yang kebanyakan orang-orang Kristen tahu. Jadi itu juga termasuk nubuatan, seolah-olah ini hanya memukul orang karena saya yang akan terjadi di depan ini itu ramalan gitu kan. Nubuatan ini segala hal ihwal berhubungan dengan kedatangan Kristus baik yang pertama maupun yang kedua kali. Untuk menunggu itu. Jadi itu mungkin yang saya Iya. tambahin, Pak. Yes. Jadi batu ujinya adalah dalam karunia-karunia tadi, Pak, ya. Iya. Karunia bahasa roh, ya kita percaya karena itu memang dinyatakan di kitab suci, kita percaya itu ada gitu. Hanya kadang-kadang gara-gara ini ada, kemudian orang mengada-ngada gitu kan, Pak. Nah, Bisa itu begitu. dia. Itu Ya, padahal sebetulnya apa yang disampaikan gitu dalam nubuatan, ya apa yang disampaikan dalam penglihatan, ya jangan cuma ya saya melihat apa namanya bunga warnanya putih banyak sekali, ya Iya. sudah begitu aja ya. Jadi seolah-olah kemudian menjadi ya sok-sokan saya sudah ada penglihatan nih gitu. Iya. Tapi artinya tidak tahu apa itu ya bunga putih itu ya. Iya. Jadi memang ujiannya ke Injil, Pak, ya, supaya Betul, Pak. ini menjadi jelas, ini menjadi bahasa yang baru. Meskipun dinyatakan dalam hal-hal yang khusus tadi, dalam nubuatan, dalam iman, mujizat, dan sebagainya. Gitu, Pak, ya? Yap. Sepakat, Pak. Iya. Ini tidak ada pertanyaan lain nih ya. Oke, saya tanya, Pak, ke yang mungkin Ya. apa namanya sifatnya aplikasi ya. Ini menjadi pertanyaan terakhir dari saya karena waktu juga. Yang sifatnya bagaimana ini kita menerapkan bahasa baru yang tadi intinya adalah Injil itu ya. Yang kita lakukan sehari-hari itu penerapannya bagaimana? Ya maksudnya gini, apakah kita nggak boleh nih bicara mengenai harga sayur yang naik atau bicara ya politik sedikit lah ini mau ada pilpres ya apa Iya. ya Injil terus ini penerapannya gimana Pak? Iya, kalau udah sampai begitu kan Pak ngomong orang, ya, lagi kita ini persiapan apa Pilpres kan, kita udah langsung tutup telinga karena kita nggak mau apa gitu kan. Nah, ini pengertiannya. Saya begini, saya melihat karena Allah memberikan kita karunia, itu bukan sesuatu yang seperti Pak Nawang katakan tadi mengada-ada. Kita nggak boleh menyombongkan diri juga karena kalau saya sudah menerima seluruh karunia itu, saya tidak menganggap rendah orang lain bahwa saya memiliki yang lebih. Nah ini loh bedanya itu. Jadi orang-orang yang mengalami benar karunia Allah itu mereka malah tidak merasa diri lebih baik dari yang lain. Kalau kita melihat Al-Masih Pak di bumi, maksudnya kita kan nggak ketemu di hari ini, tapi membaca kisahnya aja, kita sudah bisa melihat bagaimana perjalanannya di bumi bahwa dia tidak mengada-ada dirinya gitu. Di tengah-tengah manusia yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dia malah menyesuaikan hidup seperti mereka berbicara keadaan sehari-hari, ketika berbicara soal kelaparan, makanya berkata, oh, beri makan. Kamu harus beri makan mereka gitu. Jadi berbicara soal makanan, dia tidak ada masalah dengan itu gitu kan. Jadi kita coba buat apa ya penelitian sedikit melihat salah satu bagian dalam kitab suci. Misalnya Efesus pasal 4, Pak. Di mana contoh ini gitu. Efesus pasal 4 ayat bisa di ayat 29 di sana. Ada yang sudah dapat Efesus pasal 4 ayat 29? Saya baca. Cepat. Ya. Ibu aja. Budina aja deh. Oh iya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Makasih, Bu. Jadi ada berita bahwa para pemimpin PGI itu mengundang salah satu capres. jadi jadi mulai ada banyak cerita kayak gitu begitu kan bagi saudara yang ikuti ini. Jadi
Apa yang terjadi? Apa kata yang keluar di mulut saudara ketika mendengar perkataan itu? Di sini letaknya, kalau gara-gara itu kita juga ikut-ikutan mengeluarkan kata. Misalnya begini yang terjadi antara antara misalnya Hamas dengan Israel. Itu banyak sekali orang Indonesia itu kata-katanya kotor loh, Pak. Dan orang-orang Kristen ikut kotor juga gitu. Nah, pertanyaan saya, saudara yang mengalami Injil, apakah saudara juga ikut-ikutan kotor? Nggak usah dulu ke politik lah. Di antara kita aja gitu kan. Kita saling menggosipkan orang lain gitu. Mulai keluar di bibir kita kata-kata yang kotor, yang tidak membangun, itu bahasa lain, yang tidak perlu gitu, yang tidak berguna gitu. Saya minta bisa membaca salah satu ayat lain dalam kitab suci, misalnya di um, Matius 12 ayat 36, supaya kita mengerti bahwa wah, ini kita harus berjaga-jaga. Matius pasal 26, Matius pasal 12 ayat 36. Matius pasal 12 ayat 36. Ada yang udah dapat? Saya baca ya, Pak. Ini silakan. Matius 12 ayat 36. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Apa maksudnya perkataan sia-sia? Itu perkataan yang tidak dihitung kelak gitu. Ini perjuangan kita ya. Kalau saya berbagi ini kepada saudara bukan berarti saya sudah beres semua ini. Ini persoalannya karena terlalu banyak kata yang kita ucapkan yang tidak ada gunanya gitu. Kita sering kali mengucapkan kata-kata malah menyerang diri kita sendiri dan kita jadi lesu, jadi lemah. Ya kalau untuk diri saudara sendiri, saudara menyerang diri saudara, bagaimana dengan orang lain gitu. Jadi berbicara bahasa baru adalah berbicara bahasa yang menghidupkan. Injil itu menghidupkan. Mengapa standarnya Injil? Karena Injil itu berbicara tentang cara hidup Kristus. Injil itu berbicara dengan kehidupan Kristus. Injil itu berbicara tentang apa yang diperbuat Allah dalam Kristus. Makanya saya menarik begini sebenarnya Pak Nawang, kalau misalnya digambarkan gimana cara membangun jemaatnya Al-Masih, maka saya pakai istilah dapat, DAPAT. Dasarnya Kristus. Ajarannya serupa Kristus. Perintahnya mengasihi seperti Kristus. Amanatnya atau pesannya itu apa, menjadi saksi seperti Al-Masih Kristus. Dan yang terakhir tujuannya apa? Memuliakan Allah di dalam Kristus. Semuanya tentang dia memang. Allah tidak punya perantara lain dari kita dengan Allah atau dari dia dengan manusia selain daripada Kristus. Maka segalanya memang dia. Jadi dia itu diberitakan, diajarkan, dinasihatkan dan dinyatakan kepemimpinannya melalui Injil. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan itu dalam semua hal, apa yang kita ucapkan menjadi sia-sia, tidak berguna. Jadi perhatikan kata-kata saudara setiap hari. Ini maksudnya bahasa baru. Nah, saya membagikan beberapa ayat di sini. Itu ada Amsal dan Kolose. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Pernah selidiki itu? Pernah merenungkan itu bagaimana buah apel emas di pinggan perak? Harganya gimana? Nilainya bagaimana? Seandainya setiap kata-kata kita tidak terburu-buru, kan? Mengapa terburu-buru sekali bahasanya gitu kan? Itu persoalan hati yang panas kan? Makanya bahasanya nggak terkontrol. Bibir orang yang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Wah, ini bahaya kalau misalnya kita udah mengalami Injil, tapi kita mengajar dengan tipu muslihat. Gitu. Sudah jelas orang di luar melakukan tipu muslihat. Tapi yang diajarkan ini adalah persoalan bagi orang yang sudah mengalami Injil, bahasa baru. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Saudara pernah terjebak dalam masalah? Apa saudara tidak bisa keluar dari sana atau malah tambah menjerumuskan diri? Kalau saudara punya bahasa baru, Anda akan mudah bebas. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Nah, ini menarik. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau bahasa kita mudah terjebak dengan semua hal, kita tidak bisa membela diri. Kalau kita membela diri malah keluar kata-kata kotor. Kata-kata yang tidak membangun.
Jadi aplikasi daripada bahasa baru ini, itu yang saya katakan tadi, kita tidak hanya, oh Injil, Injil, Injil. Kita kan nggak bisa komunikasi lagi dengan dunia kalau hanya begitu kan. Malah kita tidak bisa berkomunikasi, kita pas misalnya haus atau minum, kita nggak usah, aku haus gitu. Nggak bisa lagi ngomong aku haus. Padahal Yesus di atas salib pun dia berkata, aku haus. Jadi kita tidak seperti sekaku itu gitu. Justru, nah ini kalau misalnya diingat, Allah berfirman semua boleh kecuali satu, jangan berdosa. Semua boleh kecuali jangan kotor. Semua boleh kecuali jangan menghancurkan. Berarti semua boleh dong di dalam Al-Masih. Nah itu bahasa baru. Nah kira-kira begitu yang bisa saya bagikan tuh itu Pak. Nah kembali. Pak, nambah aja Pak, barusan saya cek itu Amsal 25 ayat 1 sama 10 ayat 32, kayaknya bukan itu deh ayatnya. Oh ya, mungkin salah alamat ya Bu. Mungkin tulisannya yang dicek. Itu ayatnya nanti bisa berbagi. Kalau ada yang sudah dapat perbaikan bisa dikirim. Nanti saya perbaiki juga. Terima kasih Bu Sondang. Ya, makasih. Ya Pak, terima kasih. Ini saya pikir sudah ya. Kita sudah lewat waktu juga. Oh iya. Dan sudah tidak ada pertanyaan juga dari teman-teman ya. Saya lihat di paling awal sih Tika ada tulisannya. Oh iya, ada. Izin Bapak, sekiranya bolehkah Pak ada buku tulisan yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari ayat-ayat kitab suci agar memiliki satu pemahaman yang jelas tidak ambigu bagi yang membacanya. Misalnya, nah ini misalnya tentang keluaran kita punya terjemahan baru atau konkorda komentari baru. Meskipun kita tulis Tika semua yang baru dengan apa orang tetap punya pengertian sendiri. Itu bukan jawaban penyelesaian masalah agar punya bahasa baru. Jadi persoalannya ini karena buku itu kan mati, dia berhenti di situ. Sedangkan pikiran orang kan tidak berhenti. Yang Allah berikan solusinya agar kita memiliki bahasa baru adalah hati yang dibaharui. Jadi tidak perlu, bukan karena misalnya begini, ada tulisan yang baru yang lebih bagus lagi dari tulisan-tulisan Injil misalnya yang sudah ada, bukan itu jawaban gitu. Tapi untuk menulis buku ya kita bisa berusaha untuk itu. Tetapi itu bukan jawaban dari persoalan dunia sekarang ini. Atau persoalan di antara kita orang-orang yang sudah percaya. Jadi supaya kita memiliki bahasa yang baru dan ini rahasia kesatuan sebenarnya. Malam ini ketika kita berbicara, tadi Pak Nawang memulai dengan masalah di Babel kan. Masalah di Babel itu apa? Kekacauan kan. Perpecahan yang hebat. Lihat seluruh dunia pecah. Pasti di politik ini pecah. Orang Kristen itu pecah. Gara-gara agama itu seluruh manusia pecah. Tetapi Injil mempersatukan. Kalau orang tidak mau bersatu dengan Injil, karena Injil bukan hanya mempersatukan antara manusia, tetapi mempersatukan antara manusia dengan Allah. Seluruh usaha manusia untuk mempersatukan hanya berusaha mempersatukan antara orang yang dia sukai, tapi dia tidak bisa mempersatukan antara dirinya dengan Allah. Jadi pilih yang mana? Cara mempersatukan. Dan wujud dari mempersatukan itu bahasanya, wujud dari kesatuan yang dibuat oleh Allah itu adalah bahasa baru. Dan itu adalah Injil. Nah itu yang saya lihat di sana yang di awal tadi Pak. Jadi multitafsir yang sudah lurus-lurus pun masih tetap ditafsir. Karena pikirannya nggak beres. Ya kembali Pak. Ya, saya pikir itu gunanya kita bersekutu ya supaya dan kita bebas juga. Artinya kita membagikan apa yang kita dapatkan dan jika masih ada sedikit-sedikit yang keliru kan ya dalam persekutuan inilah kita dibersihkan dan itu akan menjadi semakin jelas buat kita. Saya mau menyampaikan beberapa review ya, catatan yang mungkin cukup penting. Yang pertama adalah dosa itu mengacaukan bahasa manusia sejak awal. Dan kekacauan bahasa yang baru yang dimulai dari Adam dan Hawa, dan itulah yang kemudian mengakibatkan rusaknya seluruh keturunan manusia. Dan sebenarnya Allah sudah, ini yang kedua, sebenarnya Allah berbicara
sudah menyatakan perkataannya melalui secara langsung maupun melalui para nabi, tapi juga Allah menyatakan semuanya, ujungnya, ya benang merahnya, intinya adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu Kristus, Injil itu sendiri. Dan inti dari perkataan yang diucapkan Allah, dituliskan para nabi, dan firman yang menjadi manusia, itu adalah Injil. Yesus Kristus yang sudah mati dari antara orang mati, dikubur, dan bangkit, ya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menjadi inti yang sangat penting untuk kita pahami, sehingga kita kemudian memahami yang ketiga, bahasa baru itu apa? Bahasa baru adalah bahasa roh. Dan bahasa roh ini adalah bahasa yang kita terima dari Allah, dimulai kita dari mendengar, percaya, dan juga pengakuan yang kita nyatakan dalam mulut kita. Dan itu adalah perkataan yang baru. Tanda-tandanya sangat khas, yaitu menghidupkan dan menang, ya, penuh kemenangan, dan membawa kita untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Dan yang terakhir adalah isi dari bahasa baru dari Allah itu pasti dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sesuatu yang sia-sia, ya, atau tidak dihitung Allah, tapi justru ini sangat berguna. Dan isinya juga akan memuliakan Allah. Isinya adalah tentang penyampaian berita atau ajaran Injil yang dilakukan oleh para saksi Injil, dan juga menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kalau begitu, apakah kita harus bicara Injil terus dan tidak perlu bicara kata-kata yang lain selain Injil? Ya, bukan begitu, ya. Apa saja boleh kita bicarakan, asal jangan berbuat dosa. Jangan kata-kata yang sia-sia, kata-kata kotor yang tidak memuliakan Allah. Ya, kira-kira begitu, saudara-saudara. Kiranya pertemuan malam ini menjadi berkah buat kita semua untuk mengalami Injil dan juga hidup di dalam roh, sehingga kita punya kata-kata yang baru, yang sama dengan apa yang Allah nyatakan. Kiranya Tuhan memberkati. Sekian dari saya. Terima kasih Pak One yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua. Terima kasih untuk saudara semua. Salam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Christian Nawang. Malam. Terima kasih. Terima kasih yang baru pertama join, ya. Semoga bisa terus bersama. Ya, ada siapa ini? Marcel. Halo Marcel. Ya, Brian ikut join lagi. Marcel mana ini? Marcel hadir, ya? Halo Ko, selamat malam. Hadir, Iya. siap hadir. Ya, tapi Tadi- kami berdua barusan mengadakan pertemuan pengantar untuk kursus onsite-nya di Jayapura. Thank you Marcel sudah hadir. Thank you Siap Brian. Ko, makasih. Sudah diundang juga tadi. Terima kasih Pak Nawang dan juga Onen. Selamat malam dan saudara semua. Selamat Oke, malam. selamat malam. Amin. Terima kasih Pak Ole. Terima kasih Pak Nawang. Selamat Ya, ini sudah malam. selesai, ya. Jadi Terima kasih. Ya, sampai bertemu besok. Sampai dalam pertemuan PIPA, pertemuan persekutuan ibadah para abdi, dan juga malamnya kita masih ada 2 kali dari telekonferensi podcast, ya. Besok sangat bagus topiknya karena ini berhubungan dengan komitmen kesehatan dan satu lagi yang terakhir. Semua sudah mempersiapkan sambutan untuk selesai tahun 2023, ya. Semoga semua sehat-sehat. Salam, selamat malam.